Nah, bunga ini akan muncul di lembaran berikutnya, akan menjadi pokok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay di pinjol ini. Perhatikan, liciknya pinjol ini mengelabui data kalian. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ada seorang teman yang bertanya, dia ada galbay di S Pinjam dan SP Letter. Nah, untuk membuat hatinya tenang, dia ditawarkan oleh jasa pinjol yang mana bisa akan menyelesaikan masalahnya dengan cara gali lubang menggunakan pinjol ilegal. Nah, kalau seperti ini, apakah benar-benar akan membayar hutang kita secara lunas? Saya ada cicilan S Pinjam dan SP Letter Shopee, tapi saat ini lagi kesulitan buat bayar. Itu lebih baik saya galbay aja atau saya tetap bayar? Yang bisa saya bayarkan, Kak. Dan jika ada tawaran dari konsultan pinjol mengatakan akan dibantu pinjam di pinjol ilegal, lebih baik saya terima atau tolak ya, Kak? Tolong dibalas, saya benar-benar kebingungan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian, yang seperti ini adalah pembodohan nyata. Jadi jangan pernah mau ditawarkan jasa apapun, baik menggunakan pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Yang menjadi pertanyaan, ketika kalian gaya lubang tutup lubang yang katanya dari pinjol ilegal, apakah itu jamin pinjol ilegal? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan yang namanya pinjol ilegal ataupun pinjol legal. Dan lebih parahnya lagi, kalian akan gaya lubang itu menggunakan data kalian lagi. Kemudian setelah cair, kalian akan bagi dua lagi dengan orang si jasa itu dengan alasan sudah memberitahukan aplikasi yang bisa mencairkan dana kalian. Kalau emang kalian mau, ya udah kalian gaya lubang itu lubang sendiri aja, duitnya untuk kalian sendiri, ngapain bantu-bantu orang lain? Ujung-ujungnya yang bayar siapa? Kalian kan? Yang dibodoh-bodohin siapa? Kalian juga. Jadi jangan pernah ada penawaran seperti ini bahkan terlintas dalam otak kalian. Ini saya katakan adalah pembodohan nyata. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi masih mengenai WA Blast yang banyak sekali dibahas sama orang-orang, bahkan saya bahas juga yang dipinjol. Mbak, kalau udah di WA Blast sama pinjol itu bahaya nggak? Bakalan datang nggak DC-nya? Saya dapat info dari Shopee Paylater, WA Blast itu kira-kira apakah akan ada tindakan hukum atau tidak? Atau pihak DC akan datang ke rumah? Tagihan Paylater sudah 1 bulan nunggak. Nah, kita cari tahu dulu perbedaan WA Blast dan juga WA Broadcast. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa itu WA Blast dan WA Broadcast, kalau WA Blast mampu mengirim pesan ke ribuan pelanggan dalam satu kali klik. Tetap kirim meskipun nomor yang dituju tidak tersimpan. Tidak harus menyimpan nomor, dapat mengatur jauh pengiriman, isi pesan lebih bisa dipersonalisasi, dan isi pesan dapat menyebutkan nama penerima, hanya bisa didapatkan di BSP resmi. Sementara WA Broadcast ataupun pesan berantai itu maksimal hanya ke 256 kontak dalam satu kirim. Nomor yang dituju harus disimpan dulu. Anda harus menyimpan kontak yang dikirim, kemudian terdapat jeda pengiriman, tidak bisa langsung bersamaan, tidak dapat mempersonalisasikan pesan, bisa didapatkan secara gratis melalui Play Store ataupun WhatsApp. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Nah, untuk yang sering kali kalian terima itu adalah WA Blast. Dalam satu klik itu bisa langsung ribuan, karena untuk ribuan orang yang galbay. Nah, isinya itu kalau seandainya ada nama kalian, karena dia sudah dipersonalisasikan, bisa diedit. Tapi kalau tidak nama kalian, itu bukan berarti broadcast, tapi bisa jadi adalah blast yang memang dia tidak mempersonalisasikan untuk siapa. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah nanti akan dihukum Mbak? Apakah masuk pidana? Jawabannya tidak. Itu WA random untuk sejuta umat. WA Blast itu yang saya tahu adalah satu WA untuk banyak orang. Nah, kalau untuk banyak orang, pinjolnya sendiri aja nggak tahu siapa yang di WA sama mereka. Pinjolnya sendiri aja nggak tahu siapa yang akan merespon. Nah, kalau kita merespon WA Blast itu berarti mereka berhasil untuk memancing kita. Jadi kalau udah yang seperti ini, nggak usah dipikirkan, abaikan saja, langsung hapus WA-nya atau langsung diblokir aja nomornya, udah biarkan aja seperti itu. Ya, karena WA Blast sampai sejauh ini belum ada efek apapun. Itu hanya satu WA untuk banyak orang. Jadi tidak usah tahu dipikirkan, jangan berpikir terlalu jauh dan kalian konsentrasi aja sama hidup kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman menginformasikan kepada saya,
Mbak tolong ya di blur semua kata-kata saya mau informasi. Ada satu pinjol yang mana mencatat hutang kita di Slick OJK itu secara berurutan. Contohnya seperti ini, saya punya hutang 1 juta. Nanti dia akan catat hutang saya di satu slide Kak. Kemudian 1 juta ini akan ada denda dan segala macamnya. Nah, dendanya ini akan dicatat lagi di slide satu lagi Kakak. Nah, di slide satu lagi ini dicatat sebagai pokok. Kemudian dia akan mencatatnya lagi denda saya. Nah, denda dari slide kedua ini akan dicatat lagi menjadi hutang pokok yang lain Kakak. Nah, ini banyak sekali dari 1 juta ini akhirnya menjadi 9 slide yang isinya semua bunga saya yang dijadikan pokok. Nah, inilah liciknya dari pinjol ini. Saya harus apa? Kak, aku mau info. Kredito itu licik ya dan jahatnya. Jadi di OJK dia bikin beberapa slide di Slick OJK seakan-akan hutang kita banyak. Padahal tidak segitu. Aslinya cuma 1 juta. Cuman di aplikasi 4 juta plus beserta denda dan lain-lain. Dia akan bikin beberapa slide di Slick OJK dengan jumlah 4 plus juta tersebut. Jadi di setiap slide ku cek Slick OJK ku ada 9 slide dari kredito. 1 slide itu asli hutangku. Sisanya itu denda dan lain-lain dibikin seolah-olah hutang kita segitu. Jadi di setiap slide dibikin baki debit 350.000, 337.000 dan lain-lain. Dan setiap slide sudah mencantumkan denda dan lain-lain. Jadi total 9 slide itu adalah 10 juta rupiah. Seperti yang saya jelaskan tadi sama teman-teman semua. Jadi setiap denda yang muncul dari hutang awal itu akan menjadi pokok di lembaran baru. Kemudian di lembaran baru ini akan muncul lagi denda baru dan denda ini akan menjadi pokok di lembaran selanjutnya. Nah, seperti itulah terus menerus sampai ada 9 lembar dan setelah ditotalin itu ada 10 juta. Nah, seperti contoh Slick yang dilampirkan teman saya ini. Dia ada plafon awal itu 1 juta. Kemudian ada bunga, teman-teman bisa lihat itu ada sekitar 250.000. Nah, bunga ini akan muncul di lembaran berikutnya akan menjadi pokok lagi, plafon awal di lembar berikutnya dan akan muncul denda baru. Nah, seperti itulah terus menerus sampai 9 lembar. Nah, di sini saya sudah sampaikan apakah sudah pernah lapor ke OJK atau lapor ke kreditonya untuk koreksi, jangan akui hutang yang bukan milik kalian. Nah, dia sampaikan udah pernah Kak aku lapor ke OJK masalah FC yang chat email dengan kata-kata yang tidak pantas, terus di tengah malam sampai diteleponin. Emang kredito begitu Kak, dan kita minjem 1 juta cuman keterima 750.000, dia bunganya dan lain-lain gede sekali. Tapi nggak tahu ya sekarang karena aku galbay udah 3 tahun menuju 4 tahun. Aku baru ngeh pas ngecek Slick kok ada 9 slide, banyak sekali. Ku cari terus perusahaannya fintech digital Indonesia. Ternyata dari kredito dan bener aja Kak, 1 slide misalnya pokoknya 250.000 tapi bunga dan lain-lainnya 800.000 plus dia bilang gitu. Nah, saya pernah menyarankannya apakah sudah pernah ngomong langsung ke kreditonya. Terus dia jawab, belum ngomong aja udah dimaki-maki, jadi udah males Kak. Tapi ku tanya tentang Slick OJK kemarin via telepon lagi. Dia bilang sesuai Slick di OJK, kalaupun mau pokoknya saja, tapi sesuai Slick di OJK, jadi 4 juta plus. Sama aja itu bayar denda dan lain-lain, bukan pokoknya saja. Nah, dari situ akhirnya saya menyarankan untuk tidak usah membayar. Karena apa? Itu kan terjadi di 8 lembar dengan bunga dengan denda yang dijadikan pokok. Dan itu pun nilainya hampir semuanya di bawah dari 1 juta, 300.000, 250.000 gitu kan ya. Saya sampaikan kepada dia, biarkan saja sampai berapa lama kredito ini mampu untuk menahan data kalian di Slick OJK. Karena kalau sudah dia menahannya di Slick OJK, otomatis laporan keuangan dia akan hancur-hancuran karena banyak sekali orang yang galbay. Nah, ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya pemutihan, penghapus bukuan, kemudian hutang dijual kepada pihak ketiga atau diberikan oleh asuransi. Nah, itu yang saya sampaikan kepada dia. Dan teman saya ini menjawab, betul Kak, saya punya hutang di pay letter itu dari tahun 2021, akhirnya dilunaskan. Hutang saya itu sekitar 4 jutaan katanya. Nah, saya bilang lakukan itu lagi pada kredito. Karena apa? Kredito sudah mengelabui data kita, mencatat hutang yang bukan milik kita di berbagai macam Slick OJK sehingga menjadi bunga berbunga dan kita biarkan saja dulu sampai kapan dia mampu menahan data kita, sementara mereka butuh juga laporan keuangan tetap bersih untuk menarik semua para investor masuk ke perusahaan mereka.
Nah, itulah pesan saya kepadanya. Dan untuk itu kepada kalian juga, kalau seandainya terjadi seperti ini dan kalian sudah konfirmasi ke pinjolnya, sudah konfirmasi ke OJK untuk sebagai penengah, tetapi tidak menemukan jawaban alias buntu, maka lanjutkan untuk galbay. Tidak usah pikirkan slick, pasti nantinya akan bersih sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kalian temukan model yang seperti ini, sudah kalian konfirmasi kepada OJK, sudah kalian konfirmasi kepada pinjolnya, tetapi tanggapannya malah memperburuk keadaan kalian, jangan bayarkan. Ingat, segala hutang kalian pasti ada perjanjiannya, simpan perjanjiannya. Saya hanya punya hutang sekian, dan saya tahu selebihnya dari itu saya tidak tahu. Seandainya ada yang menggunakan data saya tidak pernah akan mengakuinya. Sampai berapa lama sih mereka bertahan mencatat hutang kita di slick OJK? Otomatis pembukuan mereka juga akan buruk. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Ayo yang belum bisa cek slick sekarang juga, pelan-pelan nanti pasti akan bisa. Ingat, waktu yang paling tepat adalah waktu yang paling sibuk untuk bekerja, dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki hidup. Semangat terus, konsentrasi saja bahwa hidup kita pasti akan lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.